있지. Assalamualaikum, halo semua, gimana kabarnya? Ada sebuah film yang menggabungkan genre superpower dengan thriller yang lumayan brutal dan menurut saya sangat menarik perhatian. Soalnya karakter overpower nan sadis ini ada di pemeran utama yang notabene-nya seorang perempuan berparas cantik nan lugu. Nah, siapakah dia dan bagaimanakah ceritanya? Yang penasaran, mari simak video ini sampai habis. Film diawali dengan foto-foto yang diduga merupakan gambaran dari proses eksperimen manusia yang dilakukan oleh organisasi yang berada di berbagai negara. Rupanya eksperimen tersebut juga dilakukan oleh kelompok yang berada di negara Korea, yang mana salah satu pemimpin peneliti tersebut bernama Dr. Baek. Namun entah mengapa saat itu ia memimpin pembantaian anak kecil yang merupakan objek eksperimennya sendiri. Selain yang ada di dalam ruangan, rupanya ada sebagian dari mereka yang tengah mengejar dua anak yang melarikan diri jauh ke dalam hutan. Satu anak laki-laki dan satu lagi anak perempuan. Mr. Choi yang memimpin pengejaran itu hanya bisa menangkap salah satu dari mereka, yaitu si anak laki-laki. Sementara si anak perempuan berhasil kabur dari pengejaran tersebut. Baik tak ambil pusing perihal anak tersebut, justru dia menganggap bahwa anak tersebut tidak akan selamat karena mengalami luka parah di sekujur tubuhnya. Namun tanpa ia sadari, anak yang dimaksud ditemukan oleh sepasang suami istri yang berprofesi sebagai peternak sapi. Mereka bernama Pak Go dan Emak Go. Ketika diobati, sang dokter mengatakan kalau anak tersebut mengalami masalah pada kepalanya, sehingga besar kemungkinan ketika pulih dia tidak akan mengingat apapun tentang kehidupannya termasuk namanya sekalipun. Terlepas dari kondisi itu, pasutri tersebut memutuskan untuk merawat si bocah dan menjadikannya anak angkat. Singkat cerita, 10 tahun telah berlalu, kini si anak telah tumbuh menjadi remaja cantik yang tengah duduk di bangku SMA. Dia diberi nama Go Jayun. Pada waktu itu, Jayun Family mengalami kendala akibat anjloknya harga daging sapi sehingga ada ketidakseimbangan antara harga jual dengan biaya operasional ternak mereka. Dalam mengatasi hal itu, lantas Jayun berhutang pakan pada teman ayahnya, bukan sama pinjol. Di samping itu, ternyata Jayun sendiri memiliki masalah lain, yakni penyakit otak yang sedang dideritanya. Yang tentunya penyakit tersebut membuat aktivitas sehari-harinya kerap terganggu. Tapi walau begitu, ia menyembunyikan hal itu dari kedua orang tuanya dan tetap menjalani kehidupan normal seperti anak remaja seusianya. Sebagai anak sekolahan, tentunya Jayun juga memiliki seorang teman, lebih tepatnya sahabat. Dia bernama Do Myung Hee, anak seorang petugas kepolisian yang juga merupakan sahabat ayahnya. Dalam perjalanan ke sekolah, Myung Hee melihat sebuah iklan dari program pencarian bakat, lalu menyuruh Jayun untuk mengikuti program tersebut. Mengingat di samping kecerdasannya yang luar biasa, rupanya Jayun juga memiliki bakat dalam bernyanyi. Jayun pun termotivasi untuk mengikuti audisi tersebut sebab melihat hadiah yang ditawarkan pun cukup besar. Dan jika ia menang, maka uang tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak serta ekonomi keluarganya. Singkat cerita, mereka pergi ke kota untuk mengikuti audisinya. Sebagai gadis desa yang pemalu, rupanya Jayun berhasil mendapatkan skor paling tinggi sekaligus tiket lolos babak audisi selanjutnya. Sepulangnya ke rumah, mereka kembali menonton tayangan audisi tersebut bersama kedua orang tuanya. Lalu saat pembawa acara menanyakan tentang bakat lain yang dimiliki oleh Jayun, lantas Jayun menunjukkan sebuah bakat lain, yakni membuat mikrofon yang dipegangnya melayang. Entah itu trik sulap atau bukan, yang jelas Jayun sendiri tidak sadar kapan dia memiliki keterampilan tersebut. Walaupun pertunjukan itu berhasil membuat para penonton terpukau, justru bagi kedua orang tuanya tetap saja hal itu membuat mereka merasa khawatir karena akan menarik perhatian kelompok orang yang selama ini mencarinya. Esok hari sepulang dari sekolah, Jayun ditemani dengan Myung Hee berangkat ke kota Seoul untuk tampil di babak selanjutnya. Sebagai sahabat yang baik, Myung Hee menyediakan bekal berupa telur rebus yang kemudian tanpa banyak berbicara, Jayun memakan telur tersebut hingga membuat ekspresi wajahnya begitu terlihat polos dan lucu. Rupanya ekspresi Jayun ini membuat seorang pria yang duduk di depan mereka seketika tertawa. Pria tersebut ternyata bukanlah orang gak jelas, melainkan anak laki-laki yang dulu gagal melarikan diri, yang berakhir ditangkap oleh Mr. Choi di awal film. Dia bernama Gong Ja.
Sayangnya, karena Jayun hilang ingatan, dia tetap merasa tidak mengingat pria tersebut. Kemudian, si Gongja pun pergi dari sana sambil tersenyum. 도복이 뭘 또 맞춰 이 씨부랄 새끼 저 어디다가 대고 이 씨발. Jika Gongja adalah anak yang dulu tertangkap, maka bisa dipastikan dia memiliki kemampuan super jauh di atas manusia normal ataupun dukun. Hal itu terbukti ketika ada seorang pria tengil menyenggolnya, lalu Gongja hanya membutuhkan satu tangan untuk menghabisi pria tersebut dan melemparnya keluar dari kereta. Kembali ke Jayun yang hampir saja terlambat datang ke lokasi audisi. Saat gilirannya tiba, lagi-lagi ia tampil memukau di depan seluruh penonton yang ada di lokasi maupun di tempat lain, tak terkecuali Dokter Baek dan Mr. Choi yang meyakini kalau Jayun adalah anak yang mereka cari selama ini. Penampilannya barusan membuat Jayun berhasil lolos ke babak selanjutnya dengan total skor paling tinggi dari semua kompetitornya. Bahkan sang produser menawari sebuah program khusus pertunjukan untuk skill sulapnya. Ketika hendak pulang, tiba-tiba penyakitnya kembali kambuh sehingga ia pergi ke toilet untuk menyendiri. Dari sini kita akan dibawa pada scene lain saat Jayun berkonsultasi tentang penyakitnya dengan seorang dokter. Dokter tersebut menyarankan agar Jayun segera mencari orang tua kandungnya untuk melakukan operasi transplantasi sumsum tulang belakang. Karena jika tidak, maka diprediksi kalau umurnya hanya berkisar 1 sampai paling lama 3 bulan lagi. Kembali ke cerita utama, setelah merasa lebih baik, lantas ia pun langsung pulang. Setelah turun dari kereta untuk selanjutnya menunggu bis datang, lagi-lagi Jayun ditemui oleh Gongja yang mengajaknya untuk ikut bersama. 또 보네. 우리 너무 자주 본다, 그치? Karena merasa diabaikan, lantas Gongja mencoba mengintimidasi Jayun dengan cara mengancam kedua orang tuanya. Akibat ancaman itu, Jayun bergegas mencari taksi agar dapat mengejar Gongja yang sedang mengarah ke rumahnya. Di sisi lain, ada ayah Myung-hee hendak ikut beristirahat di rumah Pak Go dan secara kebetulan ia bertemu dengan kelompok Gongja. Tanpa ada adegan perkelahian atau pembantaian, adegan langsung beralih ke Jayun yang telah tiba di tempat tersebut. Setibanya di sana, mereka berdua langsung berlari masuk ke dalam rumah lantaran merasa khawatir pada orang tuanya. Rupanya di dalam sana kedua orang tua mereka sehat walafiat yang menandakan kalau Gongja tidak melakukan apapun terhadap mereka semua. Setelah berkumpul, kemudian dilanjut dengan makan sambil berbincang-bincang hingga hari menjelang malam. Kemudian Pak Pol CS berpamitan untuk pulang, namun sebelumnya Pak Pol sempat bertanya pada Jayun perihal Gongja CS yang terlihat begitu janggal dengan asal-usul mereka. Sayangnya Jayun pun tidak begitu mengetahui tentang Gongja dan ia menganggap kalau mereka mungkin salah orang terhadap Jayun. Lalu adegan berganti pada seorang peneliti genetika yang bisa kita sebut sebagai Profesor Go yang merasa aneh saat melihat lampu laboratoriumnya menyala padahal ia tidak pernah memberitahukan sandi kunci ruangan tersebut pada keluarganya. Setibanya di dalam, ia dibuat melongo saat anak dan istrinya terbaring bersimbah darah dan tak bernyawa lagi. Ternyata yang membuat kekacauan itu tak lain adalah rekan-rekan dari Gongja. Mari saya perkenalkan, dia bernama Santi. Entah apa motif Santi mengejar Profesor Go, yang jelas ia mengungkapkan kalau perintah yang ia terima sebetulnya hanya menghabisi si Profesor. Namun karena merasa perintah itu sangat membosankan, jadi dia menambahkan anggota keluarga si Profesor sebagai target mereka juga. Ketika Santi menghabisi si Profesor, di luar sana ada Gongja yang bermain-main dengan si sopir dan pada akhirnya Gongja menghabisi si sopir menggunakan kemampuan telekinesisnya. Setelah selesai menghabisi semuanya, lantas mereka membakar laboratorium tersebut dan meninggalkan lokasi dengan santai tanpa gangguan. Keesokan harinya, kematian Profesor Go masuk ke dalam berita koran yang kematiannya sendiri diklaim sebagai korban dari kebakaran. Baek terlihat senang dengan berita itu karena memang dialah dalang dibalik tragedi tersebut. Saat berbincang sambil menyantap sarapan bersama Choi, ia mengatakan kalau pusat telah melakukan mode pembersihan yang bisa dikatakan organisasi mereka akan menghabisi seluruh orang yang kontra dengan eksperimen manusia yang pernah mereka lakukan, terutama jika orang tersebut pernah terlibat secara aktif semisal si Profesor Go ini.
Terlepas dari apapun itu mode pembersihan, Choi merasa sedikit risau dengan sosok Jayun yang ternyata mereka semua menyadari kalau Jayun itu belumlah tewas. Kerisauannya itu disebabkan oleh Baek yang tidak berniat menghabisi Jayun, padahal menurut Choi, Jayun itu seorang monster yang tidak bisa dikontrol atau dikendalikan. Lalu adegan berganti memperlihatkan Choi yang sedang berbincang dengan salah satu peneliti yang diduga memiliki kapasitas atau setara dengan Baek. Kita sebut dia Asep. Asep yang merasa aneh dengan kematian Profesor Go mendapatkan jawaban setelah Choi membocorkan informasi tentang alasan serta orang-orang yang menjadi dalang dalam tragedi tersebut. Namun yang terpenting dari obrolan mereka adalah Asep setuju dengan keputusan Choi yang berniat menghabisi Jayun. Namun ia berpesan agar Choi membawa otak Jayun setelah selesai menghabisinya. Mengingat isi otak Jayun merupakan karya yang berharga bagi Asep. Setelah itu kemudian Choi bersiap dan memerintahkan anak buahnya untuk mencari orang tambahan. Singkat cerita malam pun tiba, terlihat Jayun family sedang makan malam bersama yang kebetulan juga ada Myung Hee yang sedang menginap. Selesai makan, lantas mereka pun tidur. Di malam itu Jayun tiba-tiba terbangun karena menyadari ada orang yang sedang menyelinap masuk ke rumah mereka. Dan benar saja, saat hendak keluar, ia langsung dikejutkan oleh pistol yang mengarah pada kepalanya, serta Myung Hee yang juga sedang disandra. Tibalah pria yang diduga pimpinan mereka, sebut saja si Codet. Sama dengan Gongja, si Codet juga bertingkah seperti mengenal Jayun dengan menunjukkan bekas luka pada wajahnya yang dulu disebabkan oleh Jayun kecil, katanya. Namun dengan semua itu tak lantas membuat Jayun mengingat apapun tentang mereka ataupun dirinya sendiri. Kesal karena tak juga mendapatkan respon yang jelas, lantas mereka pun berusaha melukai Myung Hee dan tiba-tiba 아니라고 그랬잖아. ya, sungguh tak terduga Jayun seketika membantai mereka dengan gerakan secepat kilat dan 100% akurat bak monster pemangsa. Selesai dengan itu datanglah Gongja CS yang memberikan tepuk tangan sebagai apresiasi terhadap Jayun. Merasa jika ingatan Jayun telah kembali, lantas Gongja kembali bertanya untuk memastikan. Sayangnya Jayun menjawab kalau dia tetap tidak mengenal Gongja serta tidak sedikit pun mengerti tentang semua yang diucapkan olehnya. Merespon pernyataan itu Gongja beranggapan kalau Jayun hanya sekedar berakting saja. Lalu bertanya pada Myung Hee apakah tidak aneh ketika melihat Jayun yang jarang belajar tapi ia begitu cerdas dengan dibuktikan selalu memperoleh nilai paling tinggi di sekolah, bahkan mungkin di seluruh negeri jika dia mau. Dan apakah tidak aneh lagi jika melihat berbagai macam bakat lain yang dimilikinya, seperti menyanyi, melukis, memasak, dan lain-lain lah, terkecuali goyang TikTok mungkin. Apa mungkin manusia biasa bisa seperti itu? Namun tetap saja dengan apapun yang dikatakan Gongja tidak lantas membuat ingatan Jayun kembali. Tapi setidaknya Jayun merasa penasaran dengan apa yang dikatakan oleh Gongja dan mulai bertanya balik. Sambil beranjak pergi lantas Gongja memberikan penawaran jika Jayun penasaran dengan latar belakangnya maka ikut saja dengan mereka. Lalu Jayun berpamitan pada Myung Hee dan memutuskan untuk mengikuti Gongja CS. Di saat yang bersamaan, Choi mengumpulkan para keroco lalu pergi ke tempat yang mungkin saja sama seperti yang dituju oleh Gongja. Kembali ke Gongja, rupanya ia membawa Jayun kembali ke laboratorium tempat mereka dulu dijadikan objek eksperimen. Di dalam sana jelas sudah ada dokter Baek yang sudah menunggu kedatangan mereka. Sesampainya di ruangan khusus, lantas Jayun dipaksa untuk duduk dan diikat. Kemudian Baek menyapa Jayun dari balik cermin satu arah. Rupanya 10 tahun ini Baek terus mencari keberadaan Jayun, namun ia sedikit menyayangkan ketika mendengar kalau Jayun mengalami hilang ingatan. Tapi tidak masalah. Lantas Baek menyuruh keroconya untuk menyuntikkan sesuatu pada tubuh Jayun. Cairan yang disuntikan tersebut ternyata berfungsi untuk memicu ingatannya. Namun sayang, yang berhasil kembali hanya sebagian kecil saja, seperti di saat Baek hendak menghabisi Jayun 10 tahun yang lalu. Di sini terungkaplah bahwa ternyata Dr. Baek dan kawan-kawan peneliti lainnya melakukan eksperimen lebih gila lagi.
di mana bukan hanya meningkatkan kemampuan fisik atau kecerdasan saja, melainkan berhasil membuat objeknya memiliki kemampuan lain seperti telekinesis. Hasil objek penelitian itu diberi nama level 1, yaitu generasi Jayun, dan untuk Jayun sendiri, dia merupakan objek spesial karena kemampuan yang dimilikinya melebihi level 1 lainnya. Sayangnya perkembangan level 1 ini membuat kawan-kawan baik merasa takut karena menurut mereka generasi ini tidak dapat dikontrol. Sehingga pada akhirnya baik memutuskan untuk membantai habis generasi tersebut, yaitu pada adegan awal tadi. Selain dari cerita itu, baik juga paham betul dengan penyakit otak yang diderita oleh Jayun. Gejala penyakit itu akan muncul ketika banyak berpikir atau menggunakan kemampuannya, sehingga tak heran dulu gejala penyakit itu pernah kambuh setelah ia menunjukkan kemampuannya di ruang audisi. Di ruangan ini tiba-tiba gejala penyakitnya kambuh lagi dan membuat Jayun menggeliat kesakitan, bahkan hingga mengeluarkan banyak darah dari area hidung serta mulutnya. Kemudian baik menjelaskan solusi permanennya ya transplantasi sumsum tulang dari ibu kandungnya. Namun sayang, bahkan baik sendiri tidak mengetahui tentang ibu kandung Jayun. Akan tetapi saat kondisi Jayun semakin parah, lantas baik kembali menyuruh kroconya untuk menyuntikkan satu cairan lagi. Setelah itu tiba-tiba kondisi Jayun sekejap membaik karena menurut baik cairan itu merupakan serum yang berfungsi untuk mengatasi penyakitnya. Ya, walaupun efeknya hanya bertahan selama 1 bulan, yang artinya Jayun harus menggunakan serum tersebut setiap 1 bulan sekali. Pada adegan ini, baik Gongja dan juga saya sebagai penonton dibuat terkejut setelah mengetahui kalau kita semua ditipu oleh Jayun. 간 거야? Ternyata Jayun sama sekali tidak pernah sedikit pun kehilangan ingatannya. Dalam 10 tahun terakhir hidup normal itu, dia sudah banyak mencari informasi tentang penyakitnya, termasuk mencari baik yang mungkin tahu solusi dengan penyakit tersebut. Bahkan serangkaian peristiwa dari mulai ia mengikuti audisi pencarian bakat lalu menunjukkan kemampuan telekinesisnya, tak lain adalah untuk menarik perhatian baik. Cara itu dilakukan sebab Jayun sadar betul jika tidak segera mendapatkan solusi maka ia akan tewas dalam waktu dekat ini. Maka dari itu ia harus segera menemui baik. Alhasil, dengan melakukan acting itu, Jayun berhasil menemukan baik dan mendapatkan berbagai informasi penting termasuk serum yang baru saja ia terima. Di sisi lain, Choi dan anggota manusia biasa yang baru tiba di sana langsung berhadapan dengan kelompok Gongja. Hasilnya ya tentu saja mereka semua dibantai hingga tersisa Choi seorang. Adegan kembali ke Jayun yang kemudian menembak kaki baik. Untuk selanjutnya ia menyeret si peneliti itu keluar. Tapi tiba-tiba datanglah Gongja hingga membuat pertarungan antara dua monster level 1 tak terelakkan lagi. Tapi ya, walaupun keduanya merupakan level 1, keunggulan masih tetap ada pada Jayun yang memang dia itu spesial dengan kemampuan yang jauh lebih hebat dari siapapun termasuk Gongja. Pertarungan mereka sedikit terganggu oleh kedatangan Choi yang dengan pedenya seolah-olah bisa menghabisi mereka semua. Disusul oleh kedatangan Santi yang langsung menargetkan baik tapi langsung dicegah oleh Choi. Akan tetapi karena baik banyak bacot bikin berisik lantas Choi menghabisinya terlebih dahulu. Tapi tak lama kemudian ia pun ikut menyusul baik setelah dibantai oleh Jayun. Pada akhirnya tersisa 3 orang yakni Jayun, Gongja, dan Santi. Pergerakan diawali oleh Santi secara diam-diam namun ya begitulah. Malah dia yang tewas lebih dulu. Lalu Gongja menyerang saat Jayun lengah. Sayangnya kekuatan telekinesis Jayun membuat Gongja sulit untuk bergerak. Dan pada akhirnya Jayun mengakhiri pertarungan mereka. Lalu setelah itu Jayun mengambil sisa serum di ruangan kontrol untuk selanjutnya ia menemui sang ayah di rumah sakit. Ia memberikan sebagian serum agar digunakan untuk sang ibu karena rupanya mereka memiliki penyakit yang sama.
Dalam sedikit obrolan mereka, rupanya Pak Go dari dulu sudah menyadari tentang keanehan Jayun. Seperti setelah kedatangannya, tiba-tiba banyak sapi yang mati, termasuk anjing peliharaan mereka. Namun si ibu tetap kekeh ingin mengadopsi Jayun. Dan Pak Go sendiri sedikit merasa kecewa saat melihat Jayun, mengingat ia dan sang istri tidak membesarkan Jayun untuk jadi seperti sekarang. Lalu ia menyuruh Jayun pergi tidak terlalu lama dan tiba-tiba si anak pun sudah hilang dari sana. 3 bulan telah berlalu. Di sebuah bangunan yang terletak di pantai terlihat seorang emak-emak yang gemar melukis dengan latar belakang seorang peneliti yang sepertinya merupakan bagian dari proyek eksperimen manusia juga. Saat ia melirik, tiba-tiba sudah ada si cantik Jayun yang duduk di hadapannya sambil memangku seekor kucing. Diketahuilah kalau ternyata si emak ini adalah adik dari dokter Baek. Entah tujuannya untuk apa mendatangi si emak ini, karena hanya dijelaskan kalau Jayun itu berniat melakukan sesuatu hal dan untuk melakukan hal itu ia harus menemui si emak. Lalu adegan pun diakhiri dengan ucapan Jayun pada seorang perempuan yang tiba-tiba ada di sampingnya. Kalau kau sentuh diriku sedikit saja, kepalamu akan hilang. Yeay, dan film pun berakhir. Ya, begitulah untuk alur cerita film kali ini. Dan kalau kalian misalkan menonton secara full filmnya pasti lebih asik lagi karena banyak adegan yang tidak saya perlihatkan dalam video ini karena memang ya haram untuk diperlihatkan gitu, takutnya jadi dolar kuning cuy. Dan tidak lupa untuk film ini sendiri ada sequelnya atau ada part 2-nya. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya.